Abbas bin Abdul Muthalib, penasehat kaum muslimin. Ia adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang yang paling akrab di hatinya dan yang paling dicintainya. Karena itu, beliau senantiasa berkata menegaskan, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Barang siapa yang menyakiti Abbas sama dengan menyakitiku. Di zaman jahiliyah, ia mengurus kemakmuran Masjidil Haram dan melayani minuman para jamaah haji. Seperti halnya ia akrab di hati Rasulullah, Rasulullah pun dekat sekali di hatinya. Ia pernah menjadi pembantu dan penasihat utamanya dalam Baiat al-Aqobah menghadapi kaum Ansyar dari Madinah. Menurut sejarah, ia dilahirkan 3 tahun sebelum kedatangan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Baitullah di Makkah. Ibunya, Natilah binti Habab bin Kulaib, adalah seorang wanita Arab pertama yang mengenakan kelambu sutra pada Baitullah al-Haram. Pada waktu Abbas masih anak-anak, ia pernah hilang. Sang ibu lalu bernazar, kalau putranya itu ditemukan, ia akan mengenakan kelambu sutra pada Baitullah. Tak lama antaranya, Abbas ditemukan, maka ia pun menepati nazarnya itu. Istrinya terkenal dengan panggilan Ummul Fadhal, ibunya si Fadal, karena anak sulungnya bernama Al-Fadhal. Wajahnya tampan. Ia duduk di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menunaikan haji wadanya. Ia meninggal dunia di Syam karena bencana penyakit amwas. Anak-anaknya yang lain sebagai berikut, yaitu anak kedua, Abdullah, seorang ahli agama yang mendapat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal di Taif. Ketiga, Qutsam, wajahnya mirip benar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah pergi berjihad ke negeri Khurasan dan meninggal dunia di Samarkand. Keempat, Abed, mati syahid di Afrika. Abdullah, bukan Abdullah yang pertama, orangnya baik, kaya, dan murah hati meninggal dunia di Madinah. Kelima, puterinya, Ummu Habibah, tidak banyak dibicarakan dalam sejarah. Para ahli sejarah berbeda keterangan tentang Islamnya Abbas. Ada yang mengatakan, sesudah penaklukan Khaibar. Ada yang mengatakan, lama sebelum Perang Badar. Suatu riwayat menyebutkan bahwa, ia memberitakan kegiatan kaum musyrikin kepada Nabi di Madinah, dan kaum muslimin yang ada di Makkah banyak mendapat dukungan dari beliau. Sedangkan riwayat lain menyebutkan bahwa, ia pernah menyatakan keinginannya untuk hijrah ke Madinah, tapi Rasulullah menyatakan, kau lebih baik tinggal di Mekah. Keterangan kedua ini dikuatkan oleh keterangan Abu Rafi, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, ketika aku masih kanak-kanak, aku menjadi pembantu di rumah Abbas bin Abdul Muttalib. Ternyata, pada waktu itu, Islam sudah masuk ke dalam rumah tangganya. Baik Abbas maupun Ummul Fadhal, keduanya sudah masuk Islam. Akan tetapi, Abbas takut kaumnya mengetahui dan terpecah belah, lalu ia menyembunyikan keislamannya. Ia selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ka'bah. Ka'ab bin Malik mengutarakan, kami, saya dan Al-Bara bin Arur, mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak tahu dan tidak mengenal Rasulullah sebelumnya. Kami bertemu dengan seorang penduduk kota Mekah. Kami tanyakan di mana kami bisa menemui Rasulullah. Lah balik bertanya, apakah kalian berdua mengenalnya? Kami menjawab, tidak. Lalu bertanya, kalian mengenal Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya? Kami menjawab, ya. Memang kami sudah mengenalnya karena ia sering datang ke negeri kami membawa dagangan. Orang tadi lalu berkata, kalau kalian masuk ke Masjidil Haram, orang yang duduk di sebelah Abbas itulah orang yang kalian cari. Kemudian, kami masuk ke Masjidil Haram. Ternyata, kami menemukan Abbas duduk di sana dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sebelahnya. Abbas radhiyallahu anhu mempunyai peran penting yang tidak bisa diabaikan dalam Baiat al-Aqobah. Lah orang pertama yang berpidato dalam majelis itu. Lah berkata, wahai kaum Hazraj, pada masa itu, suku Al-Aus dan Al-Hazraj dipanggil dengan Al-Hazraj saja. Kalian seperti yang saya ketahui telah mengundang datang Muhammad. Ketahuilah bahwa Muhammad itu orang yang paling mulia di tengah-tengah familinya. Lah dibela oleh orang-orang yang sepaham dan orang-orang yang tidak sepaham dengan pikirannya, demi memelihara nama baik keluarga.
Muhammad sudah menolak tawaran orang lain selain kalian. Kalau kalian memiliki kekuatan, ketabahan, dan pengertian tentang ilmu peperangan, mempunyai kekuatan menghadapi persekutuan dan permusuhan seluruh bangsa Arab, karena mereka akan menyerang kalian dengan satu busur dan satu anak panah, maka camkanlah baik-baik terlebih dahulu. Musyawarahkanlah antara kalian dengan mufakat dan kebulatan tekad dalam majelis ini karena sebaik-baik bicara itu ialah yang jujur. Kata-kata itu menunjukkan pengetahuannya yang luas dan pemikiran yang cerdas tentang berbagai persoalan. La ingin mengenali hakikat kaum Ansyar dan membangkitkan kesiapsiagaan mereka. La lalu berkata lagi, cobalah kalian ceritakan kepadaku bagaimana kalian berperang menghadapi musuh. Abdullah bin Amru bin Haram bangkit memberikan jawaban, percayalah bahwa kami adalah ahli perang. Kami memperoleh keahlian itu berkat kebiasaan dan latihan kami dan berkat warisan nenek moyang kami. Kami lepaskan anak panah sampai habis, lalu kami mainkan tombak sampai patah, kemudian kami menyerang dengan pedang, berperang tanding hingga tewas atau menewaskan musuh kami. Cerahlah wajah Abbas mendengarkan keterangan mereka itu dan amanlah rasanya untuk menyerahkan keponakannya itu, seorang yang paling dekat di hatinya. Seperti ada yang ia lupakan, ia berkata lagi, kalian mengatakan ahli peperangan. Apakah kalian mempunyai baju besi? Ya, lengkap. Jawab mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membayat mereka dan Abbas mengambil tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengukuhkan bayat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Yatsrib sedangkan Abbas tinggal di Makkah, mendengarkan berita Rasulullah dari kaum Muhajirin, dan mengirimkan berita-berita tentang kaum Quraisy, hingga berkecamuknya perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa Abbas dan keluarganya dipaksa keluar berperang oleh Quraisy sedangkan mereka tidak berdaya mengelak. Rasulullah bersabda, "Aku tahu ada orang-orang dari Bani Hashim dan lain-lain yang terpaksa keluar. Mereka tidak mempunyai kepentingan untuk memerangi kami. Siapa di antara kalian yang menjumpai mereka, orang-orang dari Bani Hashim, janganlah dibunuh. Siapa yang menjumpai Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah dibunuh karena ia keluar berperang karena terpaksa." Keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersebar luas di kalangan orang yang pergi ke Badar. Kaum mukminin menerima baik perintahnya itu. Kecuali Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, yang berkata dengan lantang, kami akan membunuh bapak kami, anak-anak kami, saudara-saudara dan keluarga kami, lalu apakah kami akan membiarkan Abbas? Demi Allah, kalau saya menjumpainya, saya akan memancungnya dengan pedangku ini. Kata-katanya itu terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau berkata kepada Umar bin Khattab, ya Hafsah, ada juga orang yang mau menghantam wajah paman Rasulullah dengan pedangnya. Biarkanlah, ya Rasulullah, aku penggal leher Abu Hudzaifah itu dengan pedangku ini. Demi Allah, dia itu seorang munafik, jawab Umar. Akan tetapi, Rasulullah melarang Umar bertindak membunuh kawan-kawannya yang bersalah. Beliau membiarkan mereka bertobat dan menebus dosanya masing-masing. Ternyata, Abu Hudzaifah sangat menyesali kata-katanya itu dan senantiasa mengulang-ulang perkataannya. Demi Allah, rasanya hatiku tidak aman atas kata-kata yang pernah saya ucapkan dahulu dan aku senantiasa dikejar-kejar rasa takut olehnya, sebelum Allah memberikan tebusan kepadaku dengan syahadah. Ternyata, harapannya itu Allah penuhi. Ia meninggal dunia sebagai syahid dalam perang Yamamah. Pada suatu hari, Abbas pergi berhijrah ke Madinah bersama Naufal ibnul Harits. Ahli sejarah berbeda pendapat tentang tarikh hijrahnya, namun mereka sependapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sebidang tanah kepadanya yang berdekatan dengan tempat kediamannya. Di Madinah terjadi pertengkaran antara seseorang dengan Abbas, yang berakar sejak zaman jahiliyah, di mana orang itu memaki-maki ayah Abbas. Gangguan orang itu terhadap Abbas dilakukan secara berulang. Ancaman mereka itu terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mengumpulkan kaum muslimin dan naik ke atas mimbar, seraya memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabda, "Wahai para hadirin, tahukah kalian, siapa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Kamu, ya Rasulullah," jawab hadirin. "Tahukah kalian bahwa Abbas itu dariku dan aku darinya? Janganlah kalian mengumpat orang-orang yang sudah mati, jangan sampai menyakiti kita yang masih hidup."
Kabilah orang itu datang menghadap Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, kami mohon perlindungan Allah dari kegusaran-Mu. Maafkanlah dosa kami, ya Rasulullah." Pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menguatkan keterangan Abu Majas radhiyallahu anhu tentang sabdanya, "Abbas adalah saudara kandung ayahku. Barang siapa yang menyakitinya sama dengan menyakitiku." Pada suatu hari, Abbas datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memohon dengan penuh harap, "Ya Rasulullah, apakah kamu tidak suka mengangkat aku menjadi pejabat pemerintahan?" Berdasarkan pengalaman, ia seorang yang berpikiran cerdik, berpengetahuan luas, dan mengetahui liku-liku jiwa orang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin mengangkat pamannya menjadi kepala pemerintahan. Ia tidak ingin pamannya dibebani tugas pemerintahan. La menjawab harapan pamannya itu dengan manis dan penuh pengertian. "Wahai paman Nabi, menyelamatkan sebuah jiwa lebih baik daripada menghitung-hitung jabatan pemerintahan." Ternyata Abbas menerima dengan senang hati pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi malah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang kurang puas. Lalu berkata kepada Abbas, "Kalau kau ditolak menjadi pejabat pemerintahan, mintalah diangkat menjadi pejabat pemungut sedekah." Sekali lagi Abbas menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta seperti yang dianjurkan Ali bin Abi Thalib itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Wahai pamanku, tak mungkin aku mengangkatmu mengurusi cucian, kotoran, dosa orang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang paling akrab dan paling kasih kepadanya, tidak mau mengangkatnya menjadi pejabat pemerintahan atau pengurus sedekah. Bahkan ia tidak diberi kesempatan dan harapan mengurusi soal-soal yang bersifat duniawi, tetapi menekannya supaya lebih menekuni soal-soal ukhrawi. Untuk yang ketiga kalinya, pamannya itu datang menghadapnya dan berharap dengan penuh kerendahan hati, "Aku ini pamanmu, usiaku sudah lanjut, dan ajalku sudah hampir tiba. Ajarilah aku sesuatu yang kiranya berguna bagiku di sisi Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya Abbas, kamu pamanku dan aku tidak berdaya sedikit pun dalam masalah yang berkenaan dengan Allah, tetapi mohonlah selalu kepada Tuhanmu ampunan dan kesehatan." Sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, menyampaikan agamanya yang lengkap kepada para pewarisnya, maka ia kembali ke rahmatullah dengan tenang. Ternyata Abbas orang yang paling merasa kesepian atas kepergiannya itu. Abbas hidup terhormat di bawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menyusul pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiap kali Khalifah hendak ke masjid, ia selalu harus melewati rumah Abbas. Di atas rumahnya itu terdapat sebuah pancuran air. Pada suatu hari, ketika Khalifah Umar pergi ke masjid dengan pakaian rapi hendak menghadiri sholat jamaah, tiba-tiba pancuran air itu menumpahkan airnya dan mengenai pakaian Umar. Ia kembali pulang untuk mengganti pakaian dan memerintahkan supaya pancuran itu dicabut. Sesudah beliau sholat, datanglah Abbas seraya berkata, "Demi Allah, pancuran itu diletakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Khalifah Umar menjawab, "Aku mohon kepadamu supaya kamu memasang kembali pancuran itu di tempat yang diletakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menaiki pundakku." Abbas menerima baik harapan Umar untuk memperbaiki kesalahannya itu. Abbas tidak marah, tidak pendendam di dalam hati. Tetapi ia mengingatkan Umar bahwa yang meletakkan pancuran itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati Umar yang terkenal keras dan kuat tiba-tiba bergetar ketakutan. Bagaimana ia memerintahkan mencabut apa yang dipasang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia rela menebus kesalahannya dengan menyuruh Abbas menaiki pundaknya untuk mengembalikan pancuran air itu ke tempatnya semula. Setelah itu, ia memberikan penghargaan kepada paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Masjid Nabawi di Madinah kian hari kian padat karena bilangan kaum muslimin dari hari ke hari makin bertambah dengan pesatnya. Khalifah Umar berpikir akan memperluasnya dengan membeli rumah-rumah yang ada di sekitar masjid itu. Semua bangunan yang ada di sekitarnya sudah dibeli kecuali rumah Abbas bin Abdul Muttalib. Apakah mungkin ia menyumbangkan harganya kelak di Baitul Mal ataukah ia akan menerima harga ganti ruginya? Khalifah Umar datang menemuinya seraya berkata, "Ya Abul Fadhal, kamu lihat, masjid sudah sempit sekali karena banyaknya orang sholat di dalamnya. Aku sudah memerintahkan untuk membeli tanah dan bangunan yang ada di sekitarnya untuk memperbesar bangunan masjid, kecuali rumahmu dan kamar-kamar Ummahatul Mukminin yang belum."
Kalau kamar-kamar Ummahatul Mukminin rasanya tidak mungkin kami membeli dan membongkarnya, tapi rumahmu jualah kepada kami berapapun yang kamu kehendaki dari Baitul Mal supaya bisa meluaskan bangunan masjid. Abbas menjawab, aku tidak mau. Umar berkata, pilihlah satu di antara tiga, kamu menjual berapapun yang kamu kehendaki dari Baitul Mal, atau aku akan menggantinya dengan bangunan lain yang akan aku bangunkan untukmu dari Baitul Mal di daerah manapun di Madinah yang kamu kehendaki. Atau kamu berikan sebagai sedekah kepada muslimin untuk meluaskan masjid mereka. Abbas berkeras, aku tidak mau terima semuanya. Umar berharap, angkatlah seorang penengah antara kami berdua kalau kamu mau. Abbas menjawab, aku setuju mengangkat Ubay bin Ka'ab. Keduanya pergi menemui Ubay bin Ka'ab, lalu kepadanya diceritakan segala sesuatunya dan dimintai pendapatnya. Ubay berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Daud, bangunlah untukku sebuah rumah tempat orang-orang menyebut namaku di sana. Nabi Daud lalu merencanakan pembangunannya di Baitul Maqdis. Dalam perencanaan itu, lokasi pembangunan mengenai rumah seorang Bani Israel. Nabi Daud menawarkan kepada orang itu untuk menjual rumahnya, tapi ia menolak. Tiba-tiba terpikir dalam benak Nabi Daud untuk mengambilnya dengan paksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mewahyukan kepadanya. Hai Daud, aku menyuruhmu membangun untukku sebuah rumah tempat orang menyebut namaku, sedangkan pemaksaan itu bukan watakku. Karena itu, sebagai sanksinya, kau tidak usah membangunnya. Nabi Daud menjawab, ya Allah, aku lakukan pada anakku. Allah berfirman lagi, siapa anakmu? Khalifah Umar tidak bisa lagi menahan marahnya, lalu ia menyambar baju Ubay bin Ka'ab dan menggiringnya ke masjid seraya berkata, aku mengharapkan dukunganmu, malah kau menyudutkan aku. Kau harus membuktikan keteranganmu di hadapan kaum muslimin. Lah membawanya ke tengah-tengah halakah yang diselenggarakan sahabat Rasulullah di Masjid Nabawi, di mana antara lain tercelapat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Umar lalu berkata kepada para hadirin, saya mengharap dengan nama Allah, celakah di antara kalian yang mencelengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang Baitul Maqdis, ketika Allah memerintahkan Nabi Daud untuk mencelirikan masjid ke tempat orang menyebut-nyebut namanya? Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, ya, saya mencelengar. Disambut oleh yang lain, ya, saya juga mencelengar. Dari suculut sana akla pula yang menyambung, saya juga mencelengar. Khalifah Umar radhiyallahu anhu lalu berkata kepada Abbas radhiyallahu anhu, pergilah. Aku tidak akan menuntutmu membongkar rumahmu. Abbas radhiyallahu anhu berkata, kalau demikian sikapmu maka aku menyatakan bahwa rumahku kusecelakahkan untuk kepentingan kaum muslimin. Silahkan perluas masjid mereka. Akan tetapi, kalau kau akan mengambilnya dengan tekanan dan pemaksaan, aku tidak akan mengalah. Memang Khalifah Umar radhiyallahu anhu bertindak setengah memaksa karena proyek itu menyangkut kepentingan kaum muslimin dan dianggap tidak bertentangan dengan hukum Allah. Akan tetapi, apabila ada nas jelas maka tidak berlaku ijtihadnya. Lah harus tunduk dan menerima baik syariat Allah dan Rasul-Nya. Sesudah Abbas melihat ketundukan Khalifah Umar kepada hukum dan perundang-undangan, ia tidak lagi mengandalkan kekuasaannya selaku kepala pemerintahan atau akan merampas haknya yang dijamin oleh undang-undang dan dilindungi oleh Islam, tetapi ia benar-benar berjuang demi kesejahteraan kaum muslimin, maka ia pun memutuskan untuk menyerahkan rumahnya itu sebagai hibah dan sedekah untuk meluaskan masjid kaum muslimin. Demikian tokoh-tokoh model, Madrasah Rasulullah, dan Madrasah Al-Quranul Karim, radhiyallahu anhum ajmain. Mereka angkatan kaum muslimin yang pertama, yang telah membawa panji Islam ke seluruh jagat raya ini, membangkitkan peradaban umat manusia, yang mengajar dan mendidik manusia maju serta mengenali peradaban antara agama kebenaran dan kebatilan. Pada suatu hari dalam pemerintahan Khalifah Umar, terjadilah paceklik hebat dan kemarau ganas. Orang-orang berdatangan kepada Khalifah untuk mengadukan kesulitan dan kelaparan yang melanda daerahnya masing-masing. Umar menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu supaya mengulurkan tangan membantu saudara-saudaranya yang ditimpa kekurangan dan kelaparan itu. Kepada para penguasa di daerah diperintahkan supaya mengirimkan kelebihan daerahnya ke pusat. Ka'ab masuk menemui Khalifah Umar seraya mengutarakan, ya Amirul Mukminin, biasanya Bani Israel kalau menghadapi bencana semacam ini,
Mereka meminta hujan kepada Allah dengan keluarga para nabi mereka. Umar berkata, ini dia paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara kandung ayahnya. Lagi pula, ia pimpinan Bani Hashim. Khalifah Umar pergi kepada Abbas dan menceritakan kesulitan besar yang dialami umat akibat kemarau panjang dan paceklik itu. Kemudian, ia naik mimbar bersama Abbas raya berdoa. Ya Allah, kami menghadapkan diri kepada MU bersama dengan paman Nabi kami dan saudara kandung ayahnya, maka turunkanlah hujan MU dan jangan biarkan kami sampai putus asa. Abbas lalu meneruskan, memulai doanya dengan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kamu yang mempunyai awan dan kamu pula yang mempunyai air. Sebarkanlah awan MU dan turunkanlah air MU kepada kami. Hidupkanlah semua tumbuh-tumbuhan dan suburkanlah semua tanan. Umar berharap, angkatlah seorang penengah antara kami berdua kalau kamu mau. Abbas menjawab, aku setuju mengangkat Ubay bin Ka'ab. Keduanya pergi menemui Ubay bin Ka'ab, lalu kepadanya diceritakan segala sesuatunya dan dimintai pendapatnya. Ubay berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Daud, bangunlah untukku sebuah rumah tempat orang-orang menyebut namaku di sana. Nabi Daud lalu merencanakan pembangunannya di Baitul Maqdis. Dalam perencanaan itu, lokasi pembangunan mengenai rumah seorang Bani Israel. Nabi Daud menawarkan kepada orang itu untuk menjual rumahnya, tapi ia menolak. Tiba-tiba terpikir dalam benak Nabi Daud untuk mengambilnya dengan paksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mewahyukan kepadanya. Hai Daud, aku menyuruhmu membangun untukku sebuah rumah tempat orang menyebut namaku, sedangkan pemaksaan itu bukan watakku. Karena itu, sebagai sanksinya, kau tidak usah membangunnya. Nabi Daud menjawab, ya Allah, aku lakukan pada anakku. Allah berfirman lagi, siapa anakmu? Khalifah Umar tidak bisa lagi menahan marahnya, lalu ia menyambar baju Ubay bin Ka'ab dan menggiringnya ke masjid seraya berkata, aku mengharapkan dukunganmu, malah kau menyudutkan aku. Kau harus membuktikan keteranganmu di hadapan kaum muslimin. Lalu membawanya ke tengah-tengah halakah yang diselenggarakan sahabat Rasulullah di Masjid Nabawi, di mana antara lain tercelapat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Umar lalu berkata kepada para hadirin, saya mengharap dengan nama Allah, celakah di antara kalian yang mencelengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang Baitul Maqdis, ketika Allah memerintahkan Nabi Daud untuk mencelirikan masjid tempat orang menyebut-nyebut namanya? Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, ya, saya mencelengar. Disambut oleh yang lain, ya, saya juga mencelengar. Dari Suclut sana akla pula yang menyambung, saya juga mencelengar. Khalifah Umar radhiyallahu anhu lalu berkata kepada Abbas radhiyallahu anhu, pergilah. Aku tidak akan menuntutmu membongkar rumahmu. Abbas radhiyallahu anhu berkata, kalau demikian sikapmu maka aku menyatakan bahwa rumahku kusecelakahkan untuk kepentingan kaum muslimin. Silahkan perluas masjid mereka. Akan tetapi, kalau kau akan mengambilnya dengan tekanan dan pemaksaan, aku tidak akan mengalah. Memang Khalifah Umar radhiyallahu anhu bertindak setengah memaksa karena proyek itu menyangkut kepentingan kaum muslimin dan dianggap tidak bertentangan dengan hukum Allah. Akan tetapi, apabila ada nas jelas maka tidak berlaku ijtihadnya. Lah harus tunduk dan menerima baik syariat Allah dan Rasul-Nya. Sesudah Abbas melihat ketundukan Khalifah Umar kepada hukum dan perundang-undangan, ia tidak lagi mengandalkan kekuasaannya selaku kepala pemerintahan atau akan merampas haknya yang dijamin oleh undang-undang dan dilindungi oleh Islam, tetapi ia benar-benar berjuang demi kesejahteraan kaum muslimin, maka ia pun memutuskan untuk menyerahkan rumahnya itu sebagai hibah dan sedekah untuk meluaskan masjid kaum muslimin. Demikian tokoh-tokoh model, Madrasah Rasulullah, dan Madrasah Al-Quranul Karim, radhiyallahu anhum ajmain. Mereka angkatan kaum muslimin yang pertama, yang telah membawa panji Islam ke seluruh jagat raya ini, membangkitkan peradaban umat manusia, yang mengajar dan mendidik manusia maju serta mengenali peradaban antara agama kebenaran dan kebatilan. Pada suatu hari dalam pemerintahan Khalifah Umar, terjadilah paceklik hebat dan kemarau ganas.
Orang-orang berdatangan kepada Khalifah untuk mengadukan kesulitan dan kelaparan yang melanda daerahnya masing-masing. Umar menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu supaya mengulurkan tangan membantu saudara-saudaranya yang ditimpa kekurangan dan kelaparan itu. Kepada para penguasa di daerah diperintahkan supaya mengirimkan kelebihan daerahnya ke pusat. Ka'ab masuk menemui Khalifah Umar seraya mengutarakan, "Ya Amirul Mukminin, biasanya Bani Israel kalau menghadapi bencana semacam ini, mereka meminta hujan kepada Allah dengan keluarga para nabi mereka." Umar berkata, "Ini dia paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara kandung ayahnya. Lagi pula, ia pimpinan Bani Hashim." Khalifah Umar pergi kepada Abbas dan menceritakan kesulitan besar yang dialami umat akibat kemarau panjang dan paceklik itu. Kemudian, ia naik mimbar bersama Abbas seraya berdoa, "Ya Allah, kami menghadapkan diri kepada Mu bersama dengan paman Nabi kami dan saudara kandung ayahnya, maka turunkanlah hujan Mu dan jangan biarkan kami sampai putus asa." Abbas lalu meneruskan, memulai doanya dengan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, kamu yang mempunyai awan dan kamu pula yang mempunyai air. Sebarkanlah awan Mu dan turunkanlah air Mu kepada kami. Hidupkanlah semua tumbuh-tumbuhan dan suburkanlah semua tanah.